Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Kak, silakan duduk. Ini kakak yang di Bennings kemarin ya? Iya kak. Nah, sebelum kita mulai dulu kegiatan kita, sebelumnya kita perkenalan dulu ya kak. Oke. Nah, perkenalkan, nama saya Novika Rahmadeni kak, biasa dipanggil Novi. Kalau kakak? Nama saya Roberta Hasna, biasa dipanggil Hasna. Tinggal di mana kak? Di Sungai Tarap kak. Jadi kakak kalau kerja di Bennings itu berulang kak? Pulang kak. Dari jam berapa kak mulai kerjanya? Jam 8 sampai jam 6 sore. Wah, lumayan lama ya kak. Lumayan lah. Bagaimana dengan pekerjaannya kak? Lumayan, bagus, enak. Enak kak. Kalau bosnya enak tuh kerjanya juga enak ya kan kak? Iya, nggak ada yang pusing gitu ya kak. Iya kak. Kesini diantar jemput atau kakak naik motor sendiri? Diantar jemput kak. Diantar jemput sama mama atau papa? Gantian sih. Coba. Kakak namanya mau dipanggil kakak aja atau Hasna aja? Hasna aja kak. Hasna aja. Sebelum itu saya mau bertanya dulu kepada kakak, apakah kakak udah pernah melakukan konseling? Belum. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu konseling. Konseling itu adalah suatu pelayanan yang ada di dalam bimbingan dan konseling yang dilaksanakan oleh konselor. Konselor itu saya dan kakak sebagai kliennya. Nah, untuk membahas segala apa yang kakak pikirkan, apa yang kakak rasakan, apa yang kakak alami, apa yang kakak bingungkan. Nah, di sini kakak tenang saja. Kakak bisa secara sukarela untuk menyampaikan apa yang kakak rasakan dan yang kakak bingungkan juga, dan kakak itu secara terbuka, dan saya akan merahasiakan segala apa yang kakak bicarakannya nanti. Insya Allah saya tidak akan membicarakannya di luar, cukup hanya kita berdua saja yang tahu dan tidak akan sampai di luar. Oleh karena itu diharapkan kakak untuk secara sukarela untuk menyampaikan apa yang kakak pikirkan dan terbuka ya kak. Apakah kakak sudah paham? Paham. Nah, sekarang kakak bebas menyampaikan apa yang ingin kakak sampaikan. Apakah kakak sudah paham? Sudah. Nah, sekarang kakak bebas menceritakan apa yang kakak alami. Karena kakak tidak perlu ragu lagi, karena di awal tadi kita sudah berjanji saya akan merahasiakannya. Ya kak. Nah, sekarang kakak bebas menceritakan apa yang kakak rasakan. Ini kak, saya kan punya teman kecil. Dari kecil udah barengan ya. Beberapa tahun yang lalu, saat masih kecil, kak, ini masa lalu ya. Saya kan lagi main nih sama teman. Sambil main itu, dianya terluka gitu. Terluka kan, habis itu nangis pulang. Pas saya udah nyampe di rumah, tiba-tiba orang tuanya datang, dan orang tuanya memang maki saya, menuduh saya sudah menyalakai anaknya. Dan di saat itu pula saya sudah menjelaskan bahwa saya bukan pelakunya, dan di sana orang tuanya tetap ngotot buat nyalahin saya. Dan pada akhirnya saya sudah menjawab pertanyaan orang tuanya semua bahwa saya bukanlah yang bersalah, dan detik pun itu, dan selanjutnya saya tidak berkompromi lagi sama anaknya. Apa yang menyebabkan kakak tidak berkomunikasi lagi dengan anaknya tersebut? Ya karena orang tuanya udah memaki-maki saya bahwa saya bukanlah yang bersalah dalam hal tersebut. Lalu apa tanggapan teman kakak tidak berkomunikasi lagi dengan dia? Dia biasa aja kak,
Cuman dia takut dan udah malu karena orang tuanya udah maki-maki saya dan menyalahkan saya. Padahal di kesalahan tersebut tidak ada kesalahan saya. Jadi sebenarnya kakak tidak berkomunikasi lagi dengan teman kakak itu. Dia sudah menuduh kakak dan mengadu ke orang tuanya bahwa dia terluka karena kakak, padahal itu pun tidak terjadi. Iya kak. Apa tanggapan orang tua kakak pada kejadian tersebut? Tanggapan orang tua saya menyuruh saya buat diam aja karena mungkin orang tersebut memiliki banyak masalah sendiri dan melampiaskannya kepada saya sendiri. Berarti sampai sekarang ini kakak tidak berkomunikasi lagi dengan teman kakak tersebut? Iya kak. Iya kak, padahal saya tidak ada kesalahan dalam kejadian tersebut dan teman saya sendiri tidak mau lagi berteman sama saya, dan orang tua teman saya ini juga melarang saya buat berteman sama anaknya karena orang tuanya menyimpulkan saya sudah berbuat kasar kepada anaknya, dan anaknya sendiri juga menuruti kemauan orang tuanya dan nggak mau lagi bertegur sapa sama saya sampai sekarang. Oh, jadi seperti itu. Karena kesalahan orang tua teman kakak tidak mengizinkan lagi untuk berteman dengan kakak. Jadi kakak tidak berkomunikasi lagi dengan teman kakak tersebut. Iya kak, padahal kan kita udah berteman dari kecil. Entah kenapa sampai sekarang orang tuanya dan teman saya ini nggak mau lagi bertegur sapa dengan saya. Padahal saya udah berusaha buat tegur sapa duluan, cuman kan respon dari dianya tidak mau berkomunikasi lagi dengan saya. Apa perasaan kakak tidak berkomunikasi lagi dengan teman kakak tersebut? Sedih kak, kan kita udah berteman dari kecil, karena permasalahan ini doang kita jadi asing satu sama lain. Apa ada inisiatif kakak untuk berkomunikasi lagi dengan teman kakak tersebut? Ada kak, kan dulu pernah pasan di jalan. Habis itu saya udah menyapa dia, cuma dia nggak respon kan. Bagaimana hubungan kakak dengan orang tuanya? Kurang baik kak, karena kan tadi orang tuanya udah maki-maki saya dan menyalahkan saya, dan orang tua tersebut juga tidak mau berkomunikasi dengan saya, dan begitu juga dengan saya yang udah kena sama dia kan. Sebenarnya kakak itu tidak berkomunikasi dengan teman kakak itu karena orang tuanya juga. Iya kak. Dan kakak karena orang tuanya tersebut kakak jadi tidak antusias lagi berkomunikasi dengan anaknya. Sebenarnya saya mau ya kak, cuman kan kayak yang saya bilang tadi udah ketemu sama dia, cuman dianya nggak mau merespon saya lagi. Saya paham apa yang kakak rasakan. Jadi kakak itu tidak berkomunikasi dengan anaknya saja, tapi dengan orang tuanya. Iya kak. Saya paham apa yang kakak rasakan. Dampaknya kakak tidak antusiasi lagi untuk berkomunikasi dengan teman kakak tersebut. Sebenarnya saya mau ya kak, seperti yang saya bilang dari awal tadi, saya udah menyapa dia, cuman dia tidak mau merespon saya lagi. Jadi di sini dapat saya simpulkan bahwa kakak tersebut tidak mau berkomunikasi lagi dengan teman kakak tersebut. Itu juga karena orang tuanya yang telah memaki-maki kakak, dan temannya kakak tersebut juga tidak mau juga berkomunikasi dengan kakak karena dia sudah malu untuk mengungkapkan apa yang kakak bicarakan kepada orang tuanya. Iya kak.
Nah, sekarang kita melakukan yaitu yang namanya teknik kursi kosong, di mana di sini kakak bebas menceritakan permasalahan kakak. Nah, di sebelah kakak ini kan ada kursi yang di mana di sini kakak bisa berperan sebagai orang yang telah mengatakan kakak atau orang tua teman kakak tersebut, dan kakak juga bisa berperan sebagai diri kakak sendiri nantinya. Kakak tarik nafas terlebih dahulu, buang, tarik lagi, dan buang. Buka matanya kak. Di sini kakak bisa berperan sebagai orang yang telah mengatakan kakak. Nah, di sini kakak boleh duduk di kursi ini terlebih dahulu. Nah, di sini kan kakak sudah berperan sebagai orang tersebut. Lalu kakak pikirkan dulu apa perkataan orang tua tersebut kepada kakak. Hai, ngapain kamu lukain saya? Kalau mau main aja, nggak usah kasar. Lalu ada lagi yang disampaikannya. Nah, sekarang kamu kembali ke tempat duduk kamu. Kamu berperan sebagai diri kamu sendiri lagi. Apa yang kamu katakan kepada orang tuanya tersebut? Saya diam saja, Kak. Setelah kamu diam, dia tidak ada merespon apa lagi. Enggak, Kak, habis itu dia pulang. Karena saya nggak bisa menjawab orang tua karena saya masih kecil. Nah, lalu sekarang apa yang ingin kakak sampaikan kepada orang tuanya tersebut? Saya tidak bersalah dan tidak melukai anak ibu. Tapi kenapa ibu maki-maki saya dan menyalahkan saya di dalam permasalahan ini? Dan dari saya sendiri ingin berteman baik lagi dengan anak ibu seperti kami yang dulu berteman baik. Kak sudah menyampaikan apa yang kakak sampaikan tadi. Apa yang kakak rasakan? Saya sudah merasakan lega karena saya sudah membuatkan semua apa yang saya rasakan. Tadi di sesi konseling kita itu sudah masuk ke tahap perakhiran atau waktunya sesi pertama sudah mulai habis. Nah, sekarang apa yang dapat kakak sampaikan atau pesan dan kesan yang ingin kakak sampaikan pada sesi konseling kita saat ini? Saya ingin menyampaikan kalau mau menyalahkan orang lain, maka dicari dulu kebenarannya. Jangan asal-asal memaki-maki dan menuduh seseorang buat kesalahan padahal orang itu tidak melakukan hal tersebut. Nah, kalau kesan kakak dalam melakukan konseling ini apa? Pesan yang saya ambil di dalam konseling ini, saya dapat meluapkan emosi saya kepada orang tersebut walaupun orang tersebut tidak ada di sini. Nah, semua permasalahan kakak tadi kan sudah tersampaikan. Apa yang kakak pikirkan kan tadi sudah lega kan kak. Nah, sekarang jam kita sudah habis. Nah, untuk sesi selanjutnya kapan kakak bisa konseling lagi? Minggu depan jam segini bisa kak? Minggu depan jam segini ya? Oke, baik, minggu depan jam segini lagi ya kita akan melakukan konseling lagi ya. Mungkin hanya sekian sesi konseling kita
pada saat ini saya ucapkan terima kasih kepada kakak yang telah meluangkan waktu dan konseling kepada saya. Sama-sama Kak. Saya juga dapat merasakan dan meluapkan emosi saya pada saat itu. Ya, Kak. Kak, kalau begitu saya pulang dulu ya Kak. Terima kasih atas semuanya. Ya Kak, sama-sama. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam.